memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau belajar tentang firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kepada kami. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan saya Ibu Pendeta Theodora Tambun. Hari ini kita memasuki bab yang ke-7 tentang ibadah yang benar, dan khususnya hari ini kita akan belajar tentang pengertian ibadah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan yang didasari pada ketaatan melakukan perintah-perintahnya. Nah, menurut Alkitab, ibadah adalah suatu pelayanan atau pengabdian kita kepada Tuhan Allah yang dinyatakan baik dalam bentuk penyembahan, praise and worship, maupun dalam tingkah laku sebagai respon kita, rasa syukur kita atas karya keselamatan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, secara khusus kita akan melihat pengertian ibadah di dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru, ibadah ada 3 pengertian yang dipakai di sana. Yang pertama yaitu liturgia, ini bahasa Yunani ya. Artinya ibadah adalah berdoa dan memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dikatakan di sana bahwa pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi liturgia ini adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu di gereja ketika kita memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Begitu juga ketika kita memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan di rumah kita atau di sekolah atau dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Itu adalah ibadah kepada Tuhan, dan inilah yang kita maksudkan, yang sering kita pahami tentang ibadah itu. Jadi di dalam ibadah, ketika kita beribadah, ya yang pasti ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ada doa juga, ada firman Allah yang kita dengarkan. Ini yang paling simpel. Selain nanti juga kalau secara resmi ya di dalam gereja ada pengakuan dosa, ada pengakuan iman kepada Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan atau membaca firman Tuhan, berarti kita sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, pengertian yang kedua dalam bahasa Yunani yaitu ada kata latreia. Jadi ibadah artinya mengabdikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Latreia itu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, kata ini terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini pengertian yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya ketika kamu di gereja, kamu bernyanyi, haleluya, puji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi pulang dari gereja, kamu berbicara kotor, kamu melakukan hal yang jahat, menyakiti orang lain. Nah, itu tidak benar. Dikatakan bahwa ibadah itu adalah mengabdikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Allah. Jadi setiap hal yang kita lakukan harus kita melakukannya di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada satu ilustrasi, mungkin kamu sudah pernah dengar ini.
Nah, ini menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kisah seekor babi dan seekor sapi. Satu hari babi datang kepada sapi dan dia mengeluh, "Saya heran lihat manusia itu. Manusia itu selalu kalau marah pasti memaki saya." Maaf ya, dia dengan mengatakan babi kau, ya kan begitu. Padahal saya sudah memberikan seluruh tubuh saya kepada manusia. Kalau dijadikan babi kecap, babi panggang, wah manusia sangat suka. Tapi kalau marah selalu saya yang dimaki-maki. Dia mengeluh demikian kepada sapi. Padahal kepadamu engkau tidak demikian. Lalu sapi katakan, "Oh, ada perbedaan kita. Nih, engkau ketika hidup, engkau melakukan hal-hal yang kotor. Kau tinggal di tempat yang kotor, seluruh tubuhmu penuh dengan kotoran. Engkau juga yang engkau makan, yang masuk ke dalam mulutmu, semua adalah kotoran, nasi basi dan sebagainya. Dan kau suka bergelimang dengan kotoran. Dan engkau mempersembahkan seluruh tubuhmu ketika engkau sudah mati, ketika engkau sudah tidak memerlukannya lagi. Sedangkan aku," kata sapi, "aku ketika aku hidup, aku suka hidup di tempat yang bersih. Makananku juga adalah hal yang segar, rumput yang segar. Dan ketika aku hidup, aku memberikan apa yang terbaik dari diriku, yaitu susuku, untuk membuat manusia hidup sehat dan tumbuh menjadi besar. Dan ketika aku mati, aku memberikan seluruh tubuhku kepada manusia. Jadi baik ketika aku hidup maupun ketika aku mati, aku mengabdikan seluruh hidupku kepada manusia dan aku melakukan hal-hal yang bersih." Jadi apa yang mau dipelajari dari ilustrasi ini? Jangan ketika kita hidup seperti babi. Hanya melakukan hal yang kotor, yang keluar dari mulut kita hanya hal-hal yang kotor. Kita melakukan hal-hal yang jahat, yang menjijikkan di hadapan Tuhan dan sesama. Tetapi mari kita lakukan hal-hal yang benar, yang baik, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, berarti kita sudah beribadah kepada Tuhan. Berarti kita sudah mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena itu, mari lakukan hal-hal yang baik mulai saat ini dalam hidupmu. Jadi tidaklah ada gunanya ketika kamu bernyanyi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kamu juga menista Tuhan dengan memaki orang lain, dengan mengatakan kata-kata yang kotor, dengan melakukan hal-hal yang jahat. Yang ketiga, tereskeia. Artinya ibadah adalah melayani orang yang dalam kesusahan. Dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ketika kamu melayani orang-orang yang susah, ketika kamu menolong anak-anak yatim piatu, kamu pergi mengunjungi yatim piatu, memberi sumbangan kepada mereka, berarti kamu sudah beribadah kepada Tuhan. Ketika kamu mengunjungi panti jompo dan melayani mereka, memberikan bantuan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, berarti kamu sudah beribadah kepada Tuhan. Ketika kamu melakukan
bakti sosial, memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Kamu sudah beribadah kepada Tuhan. Ketika kamu membagi berkatmu kepada orang lain, berbagi sembako kepada orang lain, berarti kamu sudah beribadah kepada Tuhan. Jadi, ibadah kepada Tuhan juga wujudnya kita lakukan melalui menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi pengertian ibadah bukan hanya ketika kita beribadah, bernyanyi dan berdoa, mendengarkan firman Allah di dalam gereja, itu benar, tetapi juga ketika kita melakukan hal yang baik, memuji orang lain, menolong orang yang susah, itu juga berarti kita sudah beribadah kepada Tuhan. Dengan mengabdikan diri kita kepada Tuhan melalui pelayanan kepada sesama orang yang membutuhkan. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Minggu depan kita masih akan belajar bagaimana beribadah, sikap beribadah yang benar. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat sekalipun belajar dari rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.